Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini, sore yang mendung mau hujan, ini adalah berkah luar biasa. Mau hujan dan kita ada dua orang tamu spesial, yakni yang pertama di samping saya ada Cici Gladys. Cici Gladys ini adalah dosen di Universitas Ciputra, Surabaya, dan beliau sudah mu'alaf bersyahadat bersama kami sekitar 3 tahun yang lalu kurang lebih. Dan beliau adalah sosok yang cerdas karena masuk Islam dengan melalui jalur perdebatan, mempelajari betul karena dari diskusi dialog begitu, akhirnya beliau yakin memantapkan hati masuk Islam. Ya, bagaimana Cici kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, Ustaz. Ya, di samping Cici Gladys itu ada Mbak Amel. Nah, ini Mbak Amel ini teman dari Cici Gladys, dibawa oleh beliau untuk kesini untuk bisa saling diskusi, kita silaturahim. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Amel? Baik. Usia berapa sekarang? Tahun ini 22 tahun. Asli? Surabaya. Asli Surabaya. Dari agama apa sekarang? Saat ini Kristen Protestan. Kristen Protestan. Iya. Gerejanya? Di gereja. Masih sering ke gereja? Udah jarang sih, Ustaz. Udah jarang? Iya. Udah jarang atau masih, katanya masih tadi? Masih, tapi kalau masih tapi udah nggak seintens dulu. Perjalanan sepanjang ini, apakah iman dari Cici Gladys sekarang semakin turun atau semakin kuat tentang iman Islam? Ya, insya Allah, Ustaz. Karena memang ya naik turun ya, Ustaz, ya. Saya juga karena masih sampai sekarang pun masih belajar, ya saya juga mengalami ya iman naik turun gitu, tapi insya Allah harus tetap istiqomah gitu. Dalam Islam itu al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Nah, ketika berkurang maka kita harus sering berkomunikasi atau bergaul dengan orang soleh, begitu, atau kita datang ke majelis ilmu, dari situ kita akan menambah. Istilahnya orang apa ya, pit stop itu, atau di charger ya, charge ya. Nah, sekarang aktivitas bagaimana? Ya masih sama ya, masih ngajar. Kemudian alhamdulillah kan sudah kan saya terakhir sama Ustadz ini kapan ya, sudah 2 tahun lalu sepertinya. Iya. Pertemuan terakhir ya? Iya. Alhamdulillah semenjak bulan Ramadan kemarin ini diajak untuk tilawah 1 halaman Al-Quran per hari gitu. Sampai sekarang baru selesai surat Ali Imran. Ini kira-kira Cici ada menyesal masuk Islam? Oh, tidak ya? Sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Saya tanya kepada Mbak Amel sekarang. Mbak Amel, saya nanya sekarang. Siapa sekarang Tuhannya Mbak Amel sekarang? Sekarang? Ya. Yesus. Yesus ya. Perbedaan terbesar antara Islam dan Kristen, jurang pembeda ini ada di Yesus sebenarnya. Karena kalau Mbak Amel tadi bilang Tuhan itu ada satu, sekarang saya tanya, Tuhan itu ada satu, siapa Tuhannya? Mbak Amel. Allah Bapa, terus Allah Putra, apa nih? Kudus ya. Ada berapa ini berarti? 3. Ada 3. Sementara Mbak Amel, secara logika pikiran itu lebih logis, ternyata Tuhan itu cukup satu saja. Nah, jurang pembedanya ini ada di Yesus Kristus alaihissalam. Apakah dia seorang nabi saja, ataukah memang Yesus ini adalah Tuhan? Mari kita menggunakan logika akal berpikir kita yang logik ya.
Dan kita harus mengetahui siapa Yesus Kristus itu sebenarnya. Dari mana? Dari sini kita bisa mengetahui siapa Yesus Kristus itu. Mbak Amel bisa buka Markus pasalnya 11 ayatnya 12. Boleh dibacakan? Judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Ya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar. Jadi Yesus bersama para muridnya itu merasa lapar. Mohon dibantu, kata Yesus ini dirubah menjadi Tuhan. Saya ulangi bentar. Ya. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Nah, logik atau tidak? Oke, lanjut. Ya. Dilanjut. Ayat berikutnya. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi, waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan muslim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus beserta muridnya, waktu itu Yesus merasa lapar. Dari kejauhan ia melihat pohon ara, sehingga mereka mendatangi itu. Namun, begitu pohon ara itu didatangi, ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Karena Yesus lupa bahwa ternyata hari itu bukanlah musim buah ara. Lalu Yesus mengutuk, sudah, jangan kau berbuah selama-lamanya. Yesus marah, mengutuk pohon itu. 1. Yesus itu lapar. Segala sesuatu yang lapar berarti dia bukan Tuhan. Yesus lapar berarti Yesus bukan Tuhan. 2. Yesus mendatangi pohon itu lalu ternyata tidak ada buahnya. Segala sesuatu yang tidak maha tahu berarti dia bukan Tuhan. Yesus tidak maha tahu berarti Yesus bukan Tuhan. Karena kalau Yesus maha tahu, seharusnya dari kejauhan Yesus melihat pohon itu, dia sudah tahu ini pohon berbuah atau tidak. Ketiga, sekarang Yesus lupa. Yesus tidak tahu musim buah ara. Segala sesuatu yang tidak tahu musim berarti dia bukan Tuhan. Yesus lupa dan Yesus tidak tahu musim berarti dia bukan Tuhan. Yang berikutnya adalah Yesus marah, mengutuk pohon ara itu. Sudah, kau tidak usah berbuah selama-lamanya. Karena ternyata pohon ara itu membohongi dia. Jikalau Yesus itu Tuhan, seharusnya Yesus itu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Misal ada pohon ara. Wahai pohon ara, engkau berbuahlah. Celing, maka pohon ara itu berbuah. Dalam ini Bible ini menunjukkan satu kejujuran. Ya, satu kejujuran bahwa Yesus itu ternyata seorang rasul. Dia manusia biasa yang mengantarkan muridnya bersama muridnya merasa lapar untuk mencari makanan. Dia bukanlah Tuhan. Mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan kita nanti ketika perjanjian kita di akhirat. Jikalau di akhirat nanti ternyata Tuhan menghukumi Bible ini sebagai sebuah kesalahan, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Jikalau Bible ini ternyata di akhirat dihukumi oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk neraka. Orang Islam masuk surga. Mau ini salah, mau ini benar, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan seluruh perintah ajaran Bible ini adalah orang Islam. Sementara saudara kita dari Kristen dan Katolik tidak menjalankan ajaran perintah Bible ini. Bisa dipahami, Mbak? Oke, saya kasih contoh sekarang. Bible ini mengajarkan tentang ajaran berhijab seperti Cici Gladys, seperti Bunda Maria.
berhijab, menutup kepala. Dalilnya ada di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi kehormatan wanita itu ada pada kepalanya. Kalau kepalanya tidak bertudung atau tidak berhijab, maka hukumannya di Bible apa? Dibotakin, dicukur habis rambutnya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menjalankan ajaran ini? Mbak Amel, orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam. Orang Islam. Tuhan. Di Bible setebal ini, Mbak Amel, tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus menyatakan bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan. Tidak ada. Atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Sehingga selalu saya katakan berhadiah 1 triliun buat siapapun yang bisa menemukan ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Itu yang tahun 2019. Ini tahun 2023. Karena tidak ada di situ Tuhan sebenarnya. Semuanya yang tentang Yesus ya Tuhan dia. Kalau di bahasa Inggris dia bukan God, itu Sir atau Lord. Sir itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Dalam bahasa apapun juga nggak ada itu Tuhan. Tuhan. Alhamdulillah ini Bible yang terbaru TB2 ini kembali lagi kepada hitohnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang lalu Pak Pendeta Esra Soru, karena sering saya menyampaikan bahwa tidak ada satupun ayat yang menyatakan Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Kata Pak Pendeta Esra Soru, tolong carikan ayat yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Ada enggak? Kata Pak Esra Soru. Ada enggak? Dijamin enggak ada, kata Pak Esra Soru. Ada. Yesus enggak mau disebut Tuhan. Ada. Jelas sekali. Matius pasal 7 ayat 21. Mau dibantu dibacakan yang keras, Mbak? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lanjut ayatnya. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Lanjut. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalipun pembuat kejahatan. Iya. Pertama, Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Malah justru yang menyebut Yesus sebagai Tuhan tidak bisa masuk kerajaan surga. Bahkan Yesus pada hari terakhir, pada hari di akhirat nanti, Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. Inyalah kau, dasar engkau pembuat kejahatan. Jadi ini adalah sebuah syahadatain sebenarnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Begitu, Mbak. Sementara ini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya lagi kepada Mbak Amel. Mbak Amel, kapan mau bersyahadat? Sebenarnya kan udah
dibilang tertarik Iya, ya Ustaz iya. ya. Maksudnya saya selama ini juga udah mulai baca-baca terus cari tahu informasi seperti itu. Tapi untuk kapannya masih bingung jujur. Apa yang menjadi persoalan atau apa yang menjadi yang mengganjal untuk menghalangi Mbak Amel sehingga untuk menunda pensyahadatan? Yang terutama keluarga. Keluarga. Iya, Mbak Amel takut? bingung aja Ustaz. Bingung. Mbak Amel untuk bersyahadat itu, bersyahadat hari ini atau bulan depan itu sama saja. Bersyahadat hari ini atau tahun depan itu sama saja. Bersyahadat hari ini atau tahun depan itu sama saja. Yang menjadi pembeda adalah ketika Mbak Amel ada pada kodratnya, misalnya kita nggak tahu saya atau Mbak Amel duluan yang mati, kan namanya juga ajal, nggak tahu ya. Itu menjadi persoalan adalah ketika ajal sudah dekat atau ajal sudah menjemput tetapi kita belum bersyahadat, itu yang menjadi kerugian. Nggak apa-apa, Mbak Amel putuskan. Mbak Amel bersyahadat hari ini atau besok-besok, silakan. Mari silakan diberikan testimoni. Setelah mendapatkan informasi semuanya tadi itu, Mbak Amel apa yang didapatkan? Emang dari awal tuh dari awal belajar ya, maksudnya cari tahu juga itu Ya. udah yakin kalau Tuhan itu satu. Ya. Jadi udah make sense banget. Saya udah paham. Kalau dibilang mau login Mau login? juga iya oke aja, tapi masih bingung itu aja, keluarga aja. Ya. Ya, sebenarnya setelah saya juga banyak belajar ya, Ya. sebelum 3 tahun mualaf itu kan saya juga hampir 2 tahun belajar tentang nggak cuma agama Islam tapi juga agama Yahudi dan juga agama Kristen. Ya pada intinya kita itu menyembah satu Tuhan yang sama, hanya pada penafsirannya siapakah yang menjadi nabi dan siapa yang menjadi satu kesatuan dengan Tuhan, itu yang menjadi perbedaan di antara kita gitu ya. Tapi pada dasarnya semua itu baik dan kalau dari saya sendiri itu apa yang menurut kita itu logis, yang masuk di akal dan yang memang benar-benar diajarkan, itu saja. Makanya saya juga selalu berpesan selama ini kan ya ada beberapa teman-teman ya yang juga sharing pengen belajar juga gitu ya, yang selalu saya, dan ke Amel juga ya, ke Mbak Amel juga yang selalu saya sampaikan adalah ya dipastikan lagi saja kalau misalnya memang masih ragu, ya belajar lagi, karena sekarang kan akses informasi itu sudah lebih terbuka gitu ya. Jadi kita pun bisa kok belajar sendiri, nggak perlu kayak mendengarkan dari orang lain yang mungkin ada misi tertentu atau mungkin ada keberpihakan tertentu. Udah dari diri kita aja sendiri maunya percaya yang mana gitu. Tapi ya pesannya adalah kita harus netral sih, harus mengosongkan gelas aja. Kalau misalnya kalau misalnya kita itu gelasnya sudah penuh, sudah ada bias tertentu, itu susah juga untuk bisa merubah keyakinan atau mempercayai yang benar-benar sesuai dengan kodrat kita gitu sih. Baik, oke, terima kasih.